Halo teman-teman, semenjak adanya pandemi COVID-19, ada beberapa tahapan atau fase yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk fase new normal. Kita sudah sering mendengar apa itu fase new normal. Akan tetapi, tahukah kalian apa itu fase new normal? Menurut bahasanya, new normal berarti kenormalan baru. Atau menurut Badan Bahasa Kemendikbud, kenormalan baru ini merupakan keadaan normal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Saat berada di fase new normal, kita tetap melakukan aktivitas kita sehari-hari, tetapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena hal ini bertujuan untuk mencegah penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Terjadinya penurunan perekonomian akibat COVID-19, pemerintah Indonesia mulai berpikir untuk menerapkan fase new normal untuk menyelamatkan kondisi perekonomian negara serta menekan risiko PHK karyawan oleh pelaku industri. Persiapan jelang new normal ditandai dengan keluarnya Surat Edaran atau SE Menteri Kesehatan Nomor HK 0201 Menkes 335/2020 tentang sektor jasa dan perdagangan atau area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha. Pada awal bulan Juni 2020, Indonesia resmi menetapkan fase new normal. Namun dalam hal ini menjadi pemicu terjadinya pro dan kontra di masyarakat. Saat ini pasca munculnya pandemi COVID-19, meskipun belum berakhir, kita dituntut untuk bisa beradaptasi sambil tetap menjaga kesehatan sampai vaksinnya ditemukan. Alhasil sampai saat ini banyak pekerjaan yang berjalan seperti biasa, namun ada tantangan yang harus dihadapi masyarakat dalam menjalankan new normal tersebut. Salah satunya tetap menjaga pola hidup sehat. Penerapan new normal yang dicanangkan pemerintah memang perlu dipahami bukan sebagai upaya pelonggaran terhadap protokol pengamanan COVID-19, namun sebagai salah satu cara untuk mengembalikan aktivitas ekonomi dan membangkitkan kembali perekonomian yang sedang redup. Beberapa industri yang bisa bergerak lebih dulu ketika new normal diberlakukan adalah wisata, perdagangan, dan jasa, serta transportasi. Jangan sampai new normal yang diharapkan bisa memulihkan ekonomi justru menjadi bumerang dan memicu gelombang kedua COVID-19 yang ada di Indonesia. Saya tidak setuju dengan penerapan new normal pasca pandemi COVID-19 ini, karena masih sangat disayangkan banyak orang-orang yang mengabaikan new normal dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Contohnya, banyak orang-orang yang masih berkumpul, bertamasya, dan mengadakan hajatan dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan akibat tidak mematuhi protokol kesehatan adalah semakin banyaknya masyarakat yang terpapar COVID-19, sehingga menyebabkan pemerintah menerapkan PSBB kembali, yang berakibat lumpuhnya kegiatan masyarakat di bidang ekonomi dan di bidang pendidikan. Kebijakan pemerintah yang akan menerapkan new normal dengan tujuan memulihkan kembali perekonomian saat pandemi COVID-19 ini tidak menutup kemungkinan justru menjadi bumerang. Kebijakan yang diambil bisa jadi bukan malah membuat kasus pandemi di Indonesia ini menjadi turun, tetapi justru bisa saja mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan membuat tenaga kesehatan kewalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membuat pandemi COVID-19 di Indonesia ini semakin berkepanjangan. Jika pelaksanaan pola protokol kesehatan dan lainnya belum terlaksana dengan baik, tidak menutup kemungkinan menjadi bom waktu yang akan memberikan dampak buruk kepada masyarakat, yang akhirnya masyarakat tidak bisa mempercayai lagi kebijakan pemerintah yang dianggap lalai dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Keputusan penerapan era new normal di saat kasus COVID-19 masih terus meningkat
meningkat memang bukan satu hal yang baik, dikarenakan kurangnya kedisiplinan pada masyarakat Indonesia dalam hal penerapan protokol kesehatan, sehingga akan menyebabkan penaikan jumlah pasien COVID-19 yang tidak terkontrol. Namun ketika lockdown diterapkan akan berdampak pada kemerosotan ekonomi di Indonesia. Pemerintah terus berupaya melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Kita sebagai masyarakat harus berperan aktif dalam upaya menekan jumlah kasus COVID-19 di negara ini dengan mengikuti anjuran pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan dengan durasi 20 detik, mengenakan masker saat bepergian, menghindari kerumunan, dan tidak keluar rumah saat merasa kurang sehat, sehingga angka kenaikan kasus COVID-19 bisa ditekan. Penting untuk diingat, jangan memaksakan diri keluar rumah bila sedang tidak sehat, apalagi mempunyai gejala COVID-19 seperti batuk, sakit tenggorokan, susah napas, demam, ataupun lainnya. Segera lakukan isolasi mandiri, dengan begitu kamu juga akan melindungi orang lain dari terpapar virus corona. Terima kasih dari kami kelompok 2 Grup Antasari, semoga bermanfaat. Merdeka Jawara berbudaya literasi, berintegritas, cerdas untuk Indonesia peduli. Salam Teknika. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it in.